Assalamualaikum, Bapak Ibu, teman sejawat semua. Kita lanjutkan. Cukup ya break-nya ya. Oke, sebelumnya saya sudah sharing tentang bagaimana memberikan feedback yang produktif. Ya, kemudian sekarang kita masuk ke pendekatan bagaimana cara membimbing para senior. Sebelumnya saya sudah menyampaikan kita perlu membangun 3 hal. Ya. Budaya kerja yang kondusif, sistem kerja yang komprehensif, dan kesiapan mental. Ya. Ini kita sudah bahas ya, 3 hal ini. Nah, sekarang kita akan membahas yang berikutnya ini tentang attitude, bahwa ketika kita berinteraksi dan punya misi membimbing para senior, maka attitude itu ternyata menjadi sesuatu yang terpenting. Semua penting, tapi ada yang dan yang terpenting itu adalah attitude. Lebih spesifik lagi adalah bagaimana kita tetap menghargai, menghormati beliau-beliau ini, meskipun secara struktur kita lebih superior dari beliau. Nah, terkait dengan attitude ini, ada 7 hal yang bisa kita pelajari. Ya, yang pertama, ini komunikasi ya, paling atas komunikasi. Yang kedua, pendengar aktif. Kemudian bangun agreement, respect, ini intinya. Kemudian tenang, sadar posisi, dan otoritas. Baik, kita bincangkan satu persatu ya. Bapak, Ibu, teman-teman semua, jadi ini satu hal yang saya kira sangat sering kita temukan ya di rumah sakit dan klinik kita ya. Oke, yang pertama tentang komunikasi ya. Pada umumnya, senior-senior kita itu punya kebiasaan berkomunikasi yang relatif formal ya pada umumnya. Sehingga beliau tata bahasanya itu baik ya, terjaga ya, sopan gitu pada umumnya ya. Sehingga kita mendekatinya pun perlu dengan kondisi yang kurang lebih sama. Jadi gunakanlah tata bahasa yang baik, kemudian sopan ya, hindari bahasa gaul ya. Kemudian bahasa-bahasa yang baik itu bahasa tertulis maupun tentu saja lisan, ya, kita menggunakan pendekatan itu. Ya. Bahwa ada beberapa senior yang tampak bisa update gitu ya. Hai guys, apa kabar? Itu beberapa ya, kita bicara kasus khusus begitu ya. Nah, kalau memang beliau seperti itu bisa menyesuaikan dengan kondisi yang saat ini lagi ngetren begitulah ya, ya kita juga oke lah ya, nggak ada masalah. Kita menggunakan bahasa-bahasa yang sesuai dengan kondisi beliau-beliau. Ya. Misalnya kalau kita menggunakan bahasa texting WA gitu ya misalnya, atau Telegram atau misalnya yang lain lah. Hindari singkatan-singkatan yang membuat beliau bingung ya. Saat ini kita kalau komunikasi dengan staf-staf yang usianya relatif muda, itu seringkali singkatan-singkatannya bikin kita berpikir berkali-kali apa maksudnya ini gitu. Nah, itu yang pertama ya, jadi komunikasi. Yang kedua, pendengar aktif.
Jadi secara umum, ya, para senior itu senang bercerita tentang pengalaman beliau. Karena memang beliau kan lebih banyak pengalamannya ya dibanding yang masih muda gitu ya, dibanding yang usianya di bawah beliau. Nah, sehingga kalau kita ingin punya attitude yang baik di hadapan para senior, maka berikanlah beliau itu ruang untuk membagi pengalamannya, untuk sharing pengalaman beliau. Kita mendengarkan, tapi kita ada tambahannya, kita aktif, kita menanggapi ya, sesuai dengan konteks yang beliau uh, sampaikan. Ya. Kita tanggapi dengan tanggapan-tanggapan itu mengirimkan pesan bahwa kita tertarik ya dengan apa yang beliau sampaikan. Tentu saja jangan sampai yang menanggapi jadi lebih panjang gitu durasinya daripada yang menyampaikan pengalaman begitu ya. Ya kita atur. Ini kita bisa bikin sesi sendiri nih tentang pendengar yang aktif ini ya. Tapi pada intinya seperti itu. Ini satu poin dalam attitude. Yang ketiga, bangunlah agreement, kesepakatan dengan beliau-beliau ini. Maksudnya bagaimana? Jadi kita perlu membuat kesepakatan-kesepakatan yang dengan kesepakatan itu hubungan kita relatif terjaga dengan baik. Ada rambu-rambunya, misalnya, ya kita bisa menanyakan, Prof, kalau misalnya saya ingin menyampaikan sesuatu, memberikan feedback, menyampaikan kebijakan saya, misalnya, ya, Prof lebih senang, lebih oke melewati lewat cara apa? Tertulis, kirim SK-nya saja, email, kirim WA atau harus ketemu bicara langsung. Ya mungkin karena sekarang lagi pandemi ya kita daring misalnya begitu. Tanyakan. Terus kemudian misalnya saya menilai ada sesuatu yang perlu diperbaiki atau bahasanya evaluasi lah begitu. Prof lebih suka dengan cara apa? Saya menyampaikan itu hasil evaluasi itu karena seringkali hasil evaluasi itu kan kesannya eh, tensinya tinggi gitu ya kalau kita bicara evaluasi gitu. Itu jadi bangunlah agreement. Oh saya lebih senang begini aja, kirim email aja. Karena kalau ketemu agak susah, saya jadwalnya padat. Gitu. Kirim email aja. Nah oke kalau kirim email kira-kira Prof ada waktu untuk menanggapinya itu berapa lama? Atau WA saja oke nggak apa-apa. Ya. Ya, kalau saya kirim WA kira-kira Prof ada waktunya kapan untuk dibalas? Atau telepon silakan ya telepon kalau Prof ada saya telepon kapan yang lebih oke gitu. Pengalaman saya dulu waktu masih mahasiswa ya untuk ketemu dengan para senior khususnya pejabat-pejabat itu kita sampai harus janjian setelah sholat subuh. Gitu. Jadi kita sholat subuh di dekat rumah beliau begitu supaya bisa ketemu ya, karena saking sibuknya. Ya. Oke, yang keempat ya respect, budaya respect. Ya ini artinya saling menghormati. Ya. Saling menghormati itu maknanya begini ya. Ini penting untuk kita perhatikan. Jadi meskipun kita secara struktural itu adalah atasan dari beliau-beliau ini, ya, tapi yang namanya saling menghormati itu harus tetap dijaga. Katakanlah kita yakin betul dengan satu kebijakan yang akan kita ambil. Jangan lupa, beliau tetap kita ajak bicara. Meskipun diajak bicaranya itu bukan minta izin. Beliau akan merasa dihormati ketika diajak bicara. Ya.
mungkin diajak bicaranya itu hanya kita ingin, bukan hanya, kita ingin mendapatkan perspektif dari beliau, seperti apa beliau melihat kondisi ini. Kalau kita akan menerapkan kebijakan ini, beliau seperti apa ya, melihatnya. Mungkin beliau punya pengalaman yang kita tidak atau belum mengalami itu. Jadi hormati. Kalau kita ingin dihormati, maka berikan penghormatan. Saya kira itu teori yang berlaku secara umum ya. Apapun yang kita terima hari ini, tidak mungkin kita terima jika kita tidak pernah memberikan. Jadi kalau kita hari ini merasa dihargai orang, dihormati orang, maka kita pernah menghormati, menghargai orang. Begitu pula sebaliknya. Gitu. Itu yang keempat ya, respect. Kemudian yang kelima itu tenang. Bapak, Ibu, dan teman-teman sejawat semua, jadi beliau-beliau ini secara pengalaman relatif lebih berpengalaman kan dari yang masih muda lah. Seperti saya anggap saya masih muda lah ya. Jadi beliau pasti punya ketenangan yang lebih gitu ya. Pasti lebih tenang dalam merespon sesuatu. Nah, kita apalagi yang ada di level-level direktur begitu ya, harus bisa lebih tenang. Nah, seringkali karena ini eranya sekarang medsos ya, di grup gitu ada apa kita ingin segera menanggapi, oke ditanggapi, tapi kalau saya pribadi saya tidak membiasakan diri untuk nanggapin panjang-panjang begitu di grup-grup itu ya, karena bahasa tulisan dan bahasa lisan begini nih jauh berbeda penangkapannya. Nah, sehingga grup-grup itu kalau saya hanya menjadikan itu sebagai wadah untuk menangkap pesannya apa, lalu kemudian kita bisa sortir ini mana yang kira-kira perlu untuk kita tindak lanjuti dengan pertemuan yang lebih intens. Kalau tidak bisa ketemu hari ini kita bisa daring gitu. Lalu kita diskusi. Ya. Saya berusaha untuk bisa menyesuaikan diri begitu ya dengan kondisi saat ini. Nah, itu kalau kita menyampaikan seperti itu, insya Allah kita akan dapat penghormatan juga. Ya. Karena kita bisa tenang gitu ya dalam merespon sesuatu. Kemudian yang keenam, yang berikutnya, sadar posisi. Sadar posisi ini penting kita bahas, karena begini, kalau misalnya ya, kita sudah berusaha untuk merangkul beliau-beliau gitu ya, dengan segala macam ikhtiar kita, lalu tetap aja ada yang menyampaikan, begini, ya kamu tuh siapa? Ya kamu kan baru anak kemarin sore, kamu baru lahir, saya udah jadi dokter gitu. Lalu kemudian dia mengkritisi atau bahkan mungkin menyerang, menolak kebijakan kita. Nah, pertanyaannya bagaimana kita merespon hal seperti ini? Ya, jawabannya tidak usah direspon. Ya. Jadi kita sadar bahwa posisi kita itu membuat kita memiliki ruang ya untuk melakukan sesuatu yang ada di dalam posisi kita. Bahwa hari ini kita punya posisi, punya peluang ya untuk membuat kebijakan-kebijakan, dan itu adalah karena posisi kita sebagai
direktur atau sebagai manajer. Nah, maka kita juga harus percaya diri gitu. Bahwa kita ditugaskan di sini bukan tanpa alasan, bukan tanpa maksud, ya. Bukan tanpa pertimbangan. Owner misalnya meminta kita menjadi direktur gitu. Dan bukan tanpa konsekuensi. Ya. Bukan tanpa konsekuensi. Jadi direktur itu pimpinan tertinggi di rumah sakit. Nah, sehingga apapun kondisi yang terjadi, dia bertanggung jawab. Nah, jadi mohon maaf, Prof, kita jelaskan posisi kita sebagai pimpinan, sebagai direktur di sini, sehingga semua yang terjadi itu adalah dalam tanggung jawab kita. Dan tentunya kita berharap bisa bekerja sama dengan baik, ya. Tapi kalau responnya seperti tadi, ya kita tetap akan menjalankan karena itu adalah amanah dari posisi kita. Harus percaya diri menyampaikan itu. Nah, berikutnya, kalau kita percaya diri, maka kita bisa menempatkan diri sesuai otoritas kita apa, ya, posisi kita seperti apa, otoritas kita apa, kerjakan apa yang menjadi keyakinan kita. Ya. Adapun tadi orang-orang yang negatif begitu, ya nggak usah direspon, tidak perlu direspon. Tentu dalam takaran yang sesuai ya. Setelah kita menganggap bahwa orang ini memang nggak bisa nih diajak berkolaborasi, bekerja sama, ya udah nggak usah direspon. Ya. Kita buktikan dengan kerja, dengan otoritas. Ya. Kalau kita harus menyampaikan, mohon maaf, Prof, Dok, saya larang, saya minta jangan praktek dulu sampai Anda bisa menyesuaikan atau menerima aturan ini, karena aturan ini adalah untuk kepentingan kita bersama. Nah, itu otoritas Anda. Jadi, ambil otoritas itu. Percaya diri, posisi Anda seperti itu, ambil peran sesuai otoritasnya. Oke, nah ini sudah 17 menit. Jadi yang attitude itu yang terpenting, di dalamnya komunikasi, pendengar aktif, bangun agreement, tetap menghormati, bersikap tenang, sadar dengan posisi Anda, percaya diri, dan ambillah peran sesuai otoritas Anda. Itu yang kita terapkan dalam membimbing para senior ya. Nah, berikutnya ini tentang bagaimana membimbing para junior. Nah, tapi kita break dulu ya. Kita akan bahas setelah break. Silakan.